Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan juga ibadah kita di bulan Ramadan. Tentu harapan dan doa kita semua mudah-mudahan amal saleh kita di bulan yang mulia ini Allah taala meridainya dan juga menilai sebagai catatan amal yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal kebaikan yang kami lakukan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan terimalah segala permohonan ampunan kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, yang paling mulia ucapannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling cinta terhadap keluarga dan umatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini tema tausiah kita atau kajian kita yaitu wasaya minas sahabah. Nasihat-nasihat yang berharga dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara mengenai para sahabat, maka kita akan berbicara mengenai orang-orang yang hidup di zaman yang terbaik, yang mereka disebut sebagai khairul qurun, ya, sebagai zaman yang paling terbaik dalam perjalanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan generasi sahabat ini disebutkan oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu memasuki Islam dari generasi al-muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan juga mereka pun ridha kepada Allah. Sehingga gelar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Dan tidak ada gelar yang terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali gelar yang pernah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat. Dari sekian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat-sahabat yang terbaik yang kita kenal sebagai Al-Khulafa'ur Rashidin, ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas beberapa nasihat-nasihat dari para sahabat-sahabat yang mulia. Di antara nasihat-nasihat yang diabadikan oleh para ulama yaitu adalah
Wasiat atau nasihat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam salah satu wasiat beliau atau nasihat beliau, "Idza aradta an tusalliya fa ahsinil wudu'a." Apabila engkau akan hendak melaksanakan salat, fa ahsinil wudu'a, maka perbaguslah wudu'mu atau berwudulah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an mengenai wudu tersebut, yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah cuma 4 bagian saja dari basuhan yang kita basuh di dalam berwudu. Faghsilu wujuhakum, yaitu membasuh wajah, ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, ya, membasuh tangan sampai pada siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala dan juga termasuk adalah telinga. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, ya, membasuh kaki sampai pada mata kaki. Yang disebut dengan memperbagus wudu adalah, kata para ulama, di dalam wudunya ia menambahkan dengan hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya sebelum ia berwudu ia membaca basmalah, kemudian ia membasuh tangannya, kemudian ia berkumur, ya, kemudian istinsyaq, ya, menghirup air ke dalam hidung, kemudian ia keluarkan atau istinthaq, melakukan basuhan wudu itu sebanyak 3 kali. Kemudian di akhir wudunya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, jadi ini yang disebut dengan menyempurnakan wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir daripada wudu itu dia ucapkan berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan wasiatnya atau nasihatnya, wasalli salatan tara annaka la tusalli ba'daha abadan. Dan ketika engkau salat, kata beliau, salatlah seakan-akan salat ini menjadi salat yang terakhir di dalam kehidupan. Pas kita melaksanakan salat zuhur seperti sekarang ini, pas kita takbiratul ihram tadi Allahu Akbar, bayangkan kalau ini mungkin menjadi salat kita yang terakhir. Belum tentu Allah Ta'ala pertemukan kita dengan salat berikutnya. Kalau ini yang terus kita lakukan, ketika kita memulai salat kita, ya, atau di dalam salat kita, kita merasakan atau membayangkan kalau ini adalah mungkin salat kita yang terakhir, maka ini akan memudahkan kita untuk khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam, ya, beliau selalu mengingatkan kepada para sahabat yang ada di belakang beliau, sallu salata muwaddi', salatlah seakan-akan ini merupakan salat perpisahan dengan kehidupan dunia. Ya. Dan biasanya mungkin imam mengingatkan kita untuk meluruskan dan merapikan saf, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamabis salat. Boleh diingatkan jamaah dengan ucapan seperti Rasulullah SAW sampaikan, sallu salata muwaddi', salatlah seakan-akan ini merupakan salat kita yang terakhir. Karena tidak ada jaminan bagi kita semua, ya, nanti atau besok kita masih ada kehidupan atau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita hubungkan dengan Ramadan juga sama para jamaah, ya. Mungkin orang-orang yang tahun lalu bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, mereka mungkin tidak bersama kita di bulan yang mulia ini. Ya, kita semua pada tahun ini diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Pada Ramadan akan datang, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata sahabat tadi, an tusalliya innaka la tusalliya ba'daha abadan. Salatlah seakan-akan ini merupakan salat kita yang terakhir. Nah, sehingga ini akan menjadikan kita lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah menunda kebaikan kalau memang Allah Ta'ala kasih kita kesempatan berbuat baik. Yang sering menjadi problem kita itu sebenarnya adalah ketika Allah Ta'ala kasih kita kesempatan, kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ketika Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan dan peluang, kita terkadang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan inilah yang diinginkan oleh wasiat dari sahabat tersebut. Ketika kita diberikan kesempatan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi kesempatan yang kedua mungkin tidak Allah Ta'ala berikan. Kalau tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum Ramadan ini dengan amal soleh, amal kebaikan, supaya kalau mungkin Allah Ta'ala belum pertemukan kita atau tidak mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, maka kita berada pada bulan Ramadan terakhir ini dalam kondisi yang paling terbaik. Baginda Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan orang yang paling rugi, kata beliau. Yang pertama adalah orang-orang yang apabila mendengar nama baginda Nabi Muhammad disebut, maka dia tidak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang merugi, kata Nabi. Ya, kita mendengar nama beliau disebut dalam majelis ta'lim, dalam kajian, dalam tausiah, tapi kita tidak membaca salawat kepada beliau, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau membaca Allahumma salli ala Muhammad, maka kata Rasul ini orang yang rugi. Golongan yang kedua, kata Rasul, yang merugi itu adalah yaitu orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, lalu dia tidak berbuat baik kepada keduanya, ia menyia-nyiakan kedua orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan ridha dan syurganya Allah. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, yaitu orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dikasih kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia ini, tetapi dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, falam yughfar lahu, lalu ia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya ketika Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan pada bulan ini, pada Ramadan ini, menjadi salah satu tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan yakinlah ketika kita diberikan kesempatan berbuat baik, itulah alamatu mahabbatillah, cara Allah Ta'ala atau ciri Allah Ta'ala mencintai hambanya. Dimudahkan kita, diberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian sahabat yang mulia ini melanjutkan wasiatnya adalah wa iyyaka wat-tama'a fa innahu hadirul faqri. Jauhkanlah sifat ketamaan, ya, berambisi dalam urusan-urusan dunia, fa innahu hadirul faqri, maka itu sesungguhnya yang mendatangkan kefakiran. Justru di saat kita memiliki syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, huwa min asbabis sa'adah, itu justru yang menjadi sebab kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan setiap pagi hari pas kita terbangun, kita sudah mulai mengucapkan pujian hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Membangun sebuah, ya, sifat merasa bahagia selalu, merasa syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita pejamkan kedua mata kita di malam hari, maka tidak ada jaminan esok pagi kita masih terbangun. Esok pagi kita bisa bertemu dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena begitu kita terbangun, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada tambahan doanya, kata Nabi SAW, ketika orang terbangun di pagi hari, dia membaca ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dia ucapkan Allahumma ghfirli, ya, kami ulangi sekali lagi. Begitu kita terbangun di pagi hari, ya, setelah kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, Rasulullah SAW memberikan anjuran, ya, atau memberikan contoh untuk kita menambahkan dengan ucapan zikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Kalau ini yang diucapkan, kata Nabi SAW, pas kita terbangun di pagi hari, kalau pada hari itu dia salat, pada malam itu dia salat tahajud, salat witir, maka salatnya diterima oleh Allah. Kalau ia berdoa pada malam itu, kata Nabi SAW, atau pada pagi hari itu, maka doa-doanya akan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini wasiat yang pertama dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian wasiat yang kedua dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membaca sirahnya sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar luar biasa. Sahabat yang dikenal dengan harisun bis sunnah, ya. Jadi sahabat yang sangat mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang pernah Rasul lakukan, ya, beliau selalu berupaya untuk melaksanakannya. Sahabat yang mulia ini yaitu Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Ada satu kisah di zaman beliau, di zaman Abdullah bin Umar, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ya, ketika menunaikan ibadah haji, pas melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, berkumpul seluruh para jamaah haji melakukan wukuf Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kita perhatikan di Arafah itu para jamaah, batas-batas tanah Arafah itu sudah jelas, sekarang dikasih tanda warna kuning. Jadi ada pelang warna kuning. Berarti siapa saja yang berada di dalam area pelang itu berarti dia berada di wilayah yang disebut dengan Arafah. Dan di mana saja dari bagian wilayah Arafah ini kita melaksanakan wukuf, maka wukufnya sah. Ya, jadi selama dia berada di dalam area yang disebut dengan wilayah Arafah. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menunaikan ibadah haji, maka beliau berdiri di tempat yang dulu Rasulullah SAW pernah berdiri waktu wukuf Arafah dan membacakan khutbah Arafah. Ketika para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apa yang Anda kerjakan di tempat ini? Kata Abdullah bin Umar, wahai para sahabatku, sesungguhnya tempat inilah yang dulu Rasulullah SAW berdiri melakukan wukuf Arafah dan membacakan khutbah Arafah di tempat ini. Maka ketika aku wukuf, kata beliau, aku lakukan wukuf itu di tempat yang pernah Rasulullah SAW lakukan di tempat tersebut. Insyaallah ini sahabat yang mulia yang disebut dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada sebuah nasihat yang beliau sampaikan yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih, yaitu wasiat beliau mengatakan idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sampai datangnya sore hari. Jadi ketika ada kesempatan kita untuk berbuat baik, melakukan amal kebaikan di pagi hari, maka jangan pernah menunda kebaikan ini sampai datang sore hari. Wa idza amsayta fala tantazirus sabah. Kalau engkau berada pada sore hari, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan pada sore hari, kata beliau, fala tantazirus sabah, jangan menunggu sampai datangnya pagi hari. Karena bisa saja terjadi kepada kita yang disebut dengan al-maut, ya, kematian yang itu adalah bisa saja datang kepada kita secara tiba-tiba, mendadak, atau bisa jadi seseorang mengalami sakit yang akhirnya terhalang untuk melakukan kebaikan tersebut karena ia menunda-nunda kebaikan. Oleh karena ketika kita memiliki niat baik, maka anjurannya di Nabi SAW untuk kita segerakan kebaikan ini. Sampai ada sebuah riwayat Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, setelah beliau melaksanakan sholat asar, ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba beliau meninggalkan masjid, keluar dari masjid. Ya, biasanya Nabi SAW habis sholat beliau berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, takbir, ya, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tapi saat itu sore hari itu Rasulullah SAW buru-buru keluar dari masjid begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak biasa Nabi SAW melakukan demikian. Maka para sahabat yang ada di dekat Nabi SAW begitu telah selesai berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka mendatangi rumah Rasulullah SAW, karena memang posisi Masjid Nabawi dengan rumah Nabi SAW sangat berdekatan. Bahkan sekarang, ya, rumah beliau itu bisa dikatakan masuk dalam area apa? Masjid, ya. Jadi makamnya Nabi SAW sekarang yang ada di Madinah itu adalah merupakan hujrah, rumah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan batas raudhah, ya. Kata Nabi SAW, di antara mimbarku dan rumahku atau hujrahku raudhah min riyadil jannah, ya. Jadi sekarang itu menempel dengan masjid, bahkan masuk di dalam apa? Area masjid. Begitu Rasulullah SAW selesai salat, beliau pulang. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi selepas salat Anda buru-buru keluar dari masjid, ya, sampai tidak sempat untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, "Dzakartu tibran indana."
fa atasaddaqu alaihi, semalam itu aku berniat, kata Nabi SAW, untuk bersedekah beberapa gram emas, tibran min dhahab. Ya, tibr itu artinya adalah beberapa gram dari emas. Aku berniat semalam untuk bersedekah. Saya baru teringat, kata Nabi, tadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat kalau semalam itu berniat untuk bersedekah. Maka aku segera kembali ke rumah dan meminta agar dibagikan sedekah yang aku niatkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya niat yang baik, maka beliau segerakan yang namanya niat yang baik tersebut. Karena bisa jadi yang menghalangi kita adalah sakit, atau mungkin bisa jadi kematian yang datang kepada kita di saat kita menunda kebaikan tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan nasihatnya, beliau mengatakan, wa khudh min hayatika limautika, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hayataka qabla mautik, ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, tentunya adalah kesempatan untuk kita, ya, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang paling tinggi itu adalah ibadatullah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang paling tinggi. Dan semua apa yang kita lakukan, aspek kehidupan kita ini nawaitunya adalah lillahi ta'ala. Sampai pada hal-hal yang sifatnya mubah, kata para ulama adalah niatkanlah sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan kita makan, minum, istirahat, nawaitunya adalah bagian daripada taatullah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min hayatika limauti, kata beliau, kita manfaatkan kehidupan yang Allah taala berikan sebelum datang yang namanya kematian. Bahkan digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-99 dan ayat 100, Allah taala katakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kepada manusia kematian, ia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ya Allah ke dunia ini. Apa keinginan manusia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan kebaikan, agar aku bisa beriman kepadamu ya Allah sebelum engkau memanggil kami. Allah Ta'ala menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahkan di surat Al-Munafiqun digambarkan ketika manusia mengalami sakratul maut, manusia ingin kembali untuk bisa bersedekah. Fa as-saddaqanna wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau sekiranya kematian ini kau tunda sesaat, aku ingin melakukan kebaikan. Fa'as-saddaqanna, ingin melakukan apa? Sedekah. Wa akum minas sholihin, dan ingin tergolong mudah-mudahan termasuk orang-orang yang saleh. Syekh A'id Al-Qarni, penulis La Tahzan, mengatakan, ya, mengapa ayat ini, ya, penyesalan manusia ketika sakratul maut tidak mengatakan aku ingin melaksanakan salat, aku ingin melaksanakan puasa, aku ingin berhaji, berumrah dan seterusnya, tapi justru keinginan manusia fa'as-saddaqanna, ingin melakukan sedekah. Karena ternyata kata beliau adalah amal yang paling mulia, dan manusia benar-benar menyadarinya betapa besarnya kebaikan dari amal saleh ini, yaitu sedekah ketika sakratul maut. Dan sedekah itulah yang paling besar yang diharapkan untuk bisa menjaga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamr, ya. Jagalah diri kita dari siksa api neraka walaupun hanya dengan mensedekahkan satu butir kurma. Walau bisyikki tamr, bisa jadi sedekah yang sederhana ini menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk amaliyah di bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah memberi berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Menyiapkan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassara sha'iman falahu ajrus sha'im. Siapa saja di antara kita yang menyisihkan, ya, atau menyiapkan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, falahu ajrus sha'im. Jadi Allah Taala berikan pahala seperti orang yang berpuasa. Wala yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Mungkin kalau kita perhatikan semangat, ya, kaum muslimin di bulan Ramadan ini luar biasa, ya. Yang ini tentu harus kita pertahankan, ya, semangat untuk amaliyah Ramadan kita tingkatkan. Dan ini memang kesempatan yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan.
Karena disinilah pahala itu atau kebaikan itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada setiap bagian dari hari-hari kita bulan Ramadan atau malam-malam kita di bulan Ramadan penuh keberkahan. Ya. Pagi harinya kita melaksanakan siam Ramadan, malam harinya kita sholat tarawih, kemudian kita isi dengan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran. Mungkin kalau kita cari waktu yang seperti Ramadan agak sulit kita dapatkan. Pengkondisian menjadi pribadi yang soleh itu luar biasa. Oleh karenanya proses Ramadan ini proses tarbiyah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarbiyah ketakwaan, tarbiyah imaniyah, ya. Karena orang untuk melakukan satu pembiasaan, kata para ulama, itu membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari, ya. Kami ulangi sekali lagi, kalau kita ingin membiasakan satu hal itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 hari. Ramadan ini kan waktunya berapa lama, Pak? 1 bulan kan? Ya 30 hari. Ya, atau orang itu kalau ingin membiasakan sesuatu membutuhkan waktu 40 hari, ya. Contoh misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, man shalla al jama'ata, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, berapa lama dia butuhkan kata Nabi SAW, arba'ina yauman, ya, selama 40 hari. Ini ada tanpa putus nih, dia selalu mendapatkan sholat berjamaah selama 40 hari. Proses pembiasaan ini yang 40 hari ini kata Rasulullah SAW, kalau dia bisa istiqomah lakukan selama 40 hari, dia dapatkan berjamaah, Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang terbaik. Kutibat lahu bara'atani, Allah Ta'ala akan catat bagi ada 2 pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, Allah Ta'ala bebaskan dari siksa api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan kata Nabi SAW. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa sampai 40 hari disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang proses pembiasaan itu dibutuhkan 30 sampai 40 hari. Kalau sesuatu sudah dilakukan 30 hari, 40 hari, maka berikutnya nanti akan menjadi lebih ringan. Ya. Dan mungkin kalau kita meninggalkannya, terasa ada sesuatu yang kurang. Karena kenapa? Karena melalui proses tadi pembiasaan. Jadi kalau kita jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi training yang terbaik itu bisa. Asal kita istiqomah 10 pertama semangat, 10 yang kedua masih semangat, 10 terakhir lebih semangat. Insya Allah kami yakin Ramadan ini bisa membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma kan ujiannya itu Pak, Ramadan itu semangatnya di awal gitu ya Pak. 10 Pak? Pertama itu masih semangat gitu ya Pak ya. Nah, kemudian 10 yang kedua terkadang sudah mulai kendor kita punya semangat ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan seperti ini, mudah-mudahan kita terus memiliki semangat di bulan Ramadan sampai pada penghujung Ramadan. Dan puncaknya Ramadan itu ternyata bukan di awal ya. Puncaknya Ramadan justru ada di akhirnya ya. Kenapa? Allah Ta'ala siapkan di situ Lailatul Qadar ya. Dan ini tentu ada hikmahnya. Kalau Lailatul Qadar Allah letakkan di 10 yang pertama, banyak yang kebagian. Ya, banyak yang dapat tuh. Tapi Allah Ta'ala ingin melihat kesungguhan kita sampai pada penghujung Ramadan, sampai akhir Ramadan. Kalau bisa artinya adalah kita memulai dengan baik dan mengakhirnya pun juga dengan baik. Ya, mengawali Ramadan dengan semangat, maka mengakhirnya pun juga dengan penuh semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang layak untuk mendapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Dan Lailatul Qadar itu kata para ulama adalah terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Carilah pada malam 10 yang terakhir bulan Ramadan. Kemudian nasihat yang ketiga ya. Nasihat yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khudil haqqa wa in kana min ba'idin la ta'rifuhu. Ambillah kebenaran walaupun datang dari orang yang jauh darimu yang tidak engkau mengenalinya. Jadi terimalah kebenaran, terimalah yang hak selama itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW ya. Terimalah kebenaran dari mana saja datangnya, sekalipun dari orang yang engkau tidak mengenalnya. Wa khudil batila wa in kana min qaribin ta'rifuhu, dan tolaklah sesuatu yang salah. Katakan salah kalau itu memang salah sekalipun datang dari orang yang paling dekat dari dirimu atau dari sahabat yang dekat yang kau miliki.
Artinya nasihat ini ingin mengajarkan kepada kita semua bahwasannya dalam mengikuti kebenaran itu adalah setiap orang, setiap insan pasti diberikan sisi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil kebaikan dari mana saja datangnya, ya. Kita bisa menerima ilmu dari guru mana saja selama yang disampaikan itu adalah hak. Selama yang disampaikan itu tidak keluar dari, ya, ketentuan Al-Qur'an dan tidak keluar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kenapa? Karena kebenaran itu adalah ada pada setiap orang, ya. Dan masing-masing kan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bercermin dari para sahabat, ya. Ternyata para sahabat yang 4 saja itu beda-beda karakternya, beda-beda, ya. Masing-masing punya kelebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kelembutannya, ya, dengan bijaknya, ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sosok Abu Bakar ini nggak lengkap kalau nggak ada sosok yang seperti Umar, ya. Gimana sahabat Umar? Orangnya adalah tegas, ya. Qulil haqqa wa in kana murran, siap mengatakan yang hak walaupun pahit adanya. Ini membutuhkan ketegasan. Ada sahabat juga Uthman ibnu Affan, ya, dengan kedermawanannya, dengan harta yang Allah Taala berikan, yang bermanfaat, ya, untuk kemaslahatan umat, ya. Ada satu sumur di kota Madinah dulu namanya Bi'rur Rumah yang pernah dibeli oleh Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan wakaf beliau sekarang ini masih ada di kota Madinah. Dan dibikinkan hotel sekarang namanya Wakaf Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dari hasil wakaf yang dulu pertama kali yang berasal dari sumber mata air yang ada di kota Madinah, itu sahabat Uthman ibnu Affan. Tapi ini juga nggak lengkap kalau tidak ada sahabat yang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang Allah Taala berikan ilmu yang luas, ya. Jadi artinya masing-masing sahabat itu memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak ada pada yang lain. Ada sahabat di zaman Nabi SAW itu penghafal hadis yang terbanyak. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala jadikan dia punya kelebihan. Bahkan hafalan hadisnya melebihi daripada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, melebihi dari Abu Bakar, melebihi dari Umar, melebihi dari Uthman, melebihi dari Ali bin Abi Thalib. Dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ada sahabat yang ahlinya di bidang tafsir Al-Quran, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya adalah ketika kita, ya, ingin menerima kebaikan, ambillah kebaikan dari mana saja yang hak, selama yang hak itu adalah, ya, atau selama pendapat itu tidak keluar dari apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yang hak itu adalah datang dari orang yang kita tidak kenal, ya, karena yang kita lihat bukan orang yang berbicara, tetapi adalah yang kita lihat apa yang disampaikan, ya. Undur maqala wala tanzur man qala. Nah, sehingga inilah yang akan menjadikan kita tidak akan bersikap ta'assub, ya. Ta'assub itu artinya fanatik, ya. Karena sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kita untuk fanatik terhadap satu guru atau satu ulama, tetapi ambillah kebenaran dari mana saja selama itu tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasiat berikutnya adalah wasiat dari sahabat yang mulia, yaitu adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai julukannya Al-Faruq, ya, sahabat Al-Faruq. Nasihat beliau, dan ini nasihat ini beliau sampaikan di saat beliau menjelang wafat beliau. Karena kalau kita baca di dalam Sirah Nabawiyah, sahabat ini kan meninggal dunia setelah dia ditikam, ya. Di saat sholat subuh waktu itu adalah ditikam, ya. Kemudian pada bagian perut beliau disobek, ya. Kemudian beliau terjatuh selama 3 hari 3 malam. Itu beliau mengalami terkadang pingsan, terkadang sadar, terkadang pingsan, terkadang sadar. Ini sahabat Umar bin Khattab. Yang luar biasanya adalah di saat beliau mengalami sakit, menjelang beliau wafat itu ada ucapan yang diabadikan oleh para sahabat dan selalu diingat oleh para sahabat. Apa nasihat beliau adalah, beliau katakan as-salat, 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 ya. Jadi beliau katakan apa? As-salat, as-salat, as-salat. Diingatkan untuk menjaga salat. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Kemudian beliau mengatakan, la hadza fil islami liman taraka salat. Tidak ada kebaikan bagi seseorang kalau ia meninggalkan salat. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang sesungguhnya kalau ia meninggalkan salat.
Jadi apapun yang kita raih, apapun yang kita lakukan, tapi kalau dia tidak salat, yang lain itu dia akan berarti. Ya. Karena yang paling pokok itu sebenarnya apa? Ya salat ini yang paling utama dulu. Sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, sebelum perintah-perintah yang lain, yang paling pertama dan prioritas itu adalah salat. Ketika kita menjaga salat ini teratur dengan baik, kita laksanakan di awal waktu, kita laksanakan berjamaah bagi laki-laki, maka Allah Ta'ala nanti akan mengatur juga kehidupan kita. Allah Ta'ala juga akan merapikan kita punya hajat, merapikan kita punya niat. Ketika memang salat inilah yang kita utamakan. Bahkan kalau kita perhatikan, salat ini satu-satunya perintah yang Rasul tidak menerima dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kalau puasa itu melalui malaikat Jibril, zakat melalui malaikat Jibril, haji, umrah melalui malaikat Jibril, Al-Quran melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau sholat tidak. Nabi SAW langsung menerimanya di dalam peristiwa Mi'raj beliau, ya, yang kita kenal dengan sebutan apa? Isra dan Mi'raj. Jadi artinya Allah sholat itu langsung Rasulullah SAW terima dari Allah Ta'ala di langit, dan Rasulullah SAW tidak menerimanya di bumi, langsung dari langit. Sehingga ketika kita sholat para jamaah, kata para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah sebenarnya kita sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan di dunia saja atau di bumi saja, tapi salat itu menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kenapa kalau orang membaca Al-Fatihah, satu-satu surat dalam Al-Qur'an itu yang langsung diberikan jawaban oleh Allah Taala, yaitu kalau kita membaca Al-Fatihah, terutama dalam salat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apabila orang yang salat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung dijawab oleh Allah, hambaku telah memuji diriku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah telah menjawab, hambaku mengagungkan diriku. Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala akan menjawab, hambaku telah memuja diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala langsung menjawab, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ya, jadi iyyaka na'budu itu kita berjanji dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Maka kata Allah Ta'ala langsung menjawab, hambaku memohon sesuatu dan aku akan mengabulkan permohonannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala menjawab, hambaku memohon sesuatu dan aku juga mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Sekali lagi para jamaah, surat Al-Fatihah dalam sholat itu langsung mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya surat yang langsung diberikan respon dan jawaban oleh Allah. Artinya lah kita sholat sedang berkomunikasi dengan Allah dan langsung berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita setiap hari itu 5 kali minimal kita bermi'raj kepada Allah Ta'ala, menghubungkan diri kita langsung dengan Allah Ta'ala melalui apa? Salat. Jadi wajar tadi kata sahabat Umar bin Khattab, as-salat, 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 dan tidak ada kebahagiaan bagi seseorang ketika ia meninggalkan salat. Tidak ada kebaikan bagi seseorang ketika ia meninggalkan ibadah salatnya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu beberapa nasihat yang dapat kami sampaikan yang bersumber dari sahabat-sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala jadikan pekerjaan kita hari ini adalah membawa keberkahan, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.